muslimin muslimat tuan-tuan dan puan jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, memanjatkan dan memanfaatkan puji dan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya. Pagi ini kita bertemukan sekali lagi untuk kita sama-sama menghadirkan diri kita yang ia merupakan satu persatuan di dalam Islam, untuk kita dapat menambahkan ilmu dan pengetahuan kita yang mungkin sudah ada atau mungkin yang belum ada, untuk menjadikan kita manusia yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat, agama yang kita cintai, insyaAllah. Salawat dan salamnya tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Tuhan Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita yang mati dan tuan-tuan dan puan, kita sambung kembali pada bukunya. Kita masih bicara tentang adab makan pada siang. Betul. Makan itu menurut dari ada dua antara dua itu. Ada yang adab makan ketika makan. Betul. Kita jumpa ibu-ibu ada yang juga yang disenaikan yang sebelum ini kita berbicara tentang adab Maulid Rasul. Betul. Ya. Adab sedekah. Hukum bersedekah. Ibu jauh sana. Tolong ibu. Tolong. Menurut ilmu, sebelum itu ketika ada selepas itu dalam betul-betul sebelum menutup ketika menutup selepas menutup sebelum yang ini confirm sebelum nombor banyak sangat terlambat tapi ketika menutup baik. Sekarang kita berbicara tentang panas udara. Sekarang kita berbicara tentang adab sebelum menuntut ilmu. Apabila kita berbicara tentang menuntut ilmu yang kita faham, ya, belajar adalah satu kewajiban. Tetapi anak pernah bagi mukadimah. Dalam belajar ini yang maaf sekali lagi, pemahaman orang Islam terhadap belajar dia boleh terbalik. Menuntut ilmu wajib, tapi wajib dalam menuntut ilmu tidak ada dua. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Semua menuntut ilmu sama, yang ada prioritinya yang berbeza. Dan kenapa Islam itu faktornya banyak? Satu di antara faktornya karena minatnya umat Islam terhadap ilmu Islam semakin berkurang. Mungkin sebab ini. Sebab ini, maaf, anak orang kampung, anak hidup tahun 72. Ketika nak pergi mondok, nak belajar agama ni, apa persepsi orang kampung? Duduk di pondok nak jadi apa nanti? Nak belajar di pondok ni besar nak jadi apa nanti?
kerja apa nanti? Orang yang sekarang belajar ni, persepsinya ni. Ada apa? Berbondong-bondong, berduyun-duyun. Orang tua dalam menyekolahkan anak atau kita dalam belajar matematik, mana fakulti yang senang dapat duit, yang senang cari kerja? Ini apa? Ilmu sahaja. Di situ sudah satu, bukan kata salah. Di situ persepsi sudah lain. Akhirnya apa? Fardu kifayah dikedepankan, fardu ain dikebelakangkan. Sebut fardu ain, lepas pencet baru fardu ain. Nanti apa nih? Aja mengaji fardu ain saya bawa bab taharah, bab mandi. Ya Allah, 60 tahun baru cerita bab mandi kan? Tidak salah. Ilmu sampai mati sama. Cuma yang anak sebut dalam hal ini, bagaimana Islam membicarakan kepada kita, bagaimana Islam membicarakan kepada kita, ilmu ini dua hukum, fardu ain, fardu kifayah. Baik. Dan di dalam Al-Quran berbicara tentang ilmu dalam Al-Quran, 2/3 isinya Quran. 2/3 isi Al-Quran berisi tentang ilmu. Itu pasal tuan-tuan, Quran bukan cerita tentang dunia. Quran bukan hanya cerita tentang apa? Tentang akhirat. Tetapi Quran meliputi dari semua isi-isi ilmu dalam Quran. 2/3-nya adalah ilmu. Ini bermakna kesimpulannya, Quran untuk dunia, Quran bukan untuk akhirat, tetapi Quran boleh menghantarkan manusia, Al-Quran boleh menyelamatkan manusia sampai ke akhirat. Mana buktinya? Tuan-tuan boleh baca sejarah bagaimana kegemilangan Islam satu ketika dulu, yang Islam pernah mencengkam dunia, Islam yang bertambah begitu kuat ke dunia hampir 800 tahun. Dari mana semua hebatnya Islam? Bukan dengan kekuatan tentera, bukan dengan kekuatan perang, tetapi Islam dikagumi, Islam digerungi sebab kekuatan ilmu pengetahuan agama. Teknologi, apa teknologi? Pesawat terbang, orang Islam pertama. Kimia, fisik, biologi, orang Islam pertama mengasas. Bahkan dalam kajian-kajian barat, kalau tanpa Islam yang mengasaskan dunia ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan sekarang, kemajuan sekarang tidak akan mungkin dicapai dan dirasakan oleh manusia. Kenapa kita sekarang tidak terbalik? Kita di sini, mereka di sini. Satu jawaban. Dari segi matlamat kita sudah lari. Yang kedua, minat pun sudah lari. Anak tuan-tuan sebut bapak agama, bapak agama. Ini zaman anak kecil, ini zaman 40 tahun lebih yang lalu. Persepsi masyarakat belajar agama apa nak jadi masa depan nanti? Mungkin itu kurang sama anak-anak kita. Ketika mana ilmu agama diadakan di masjid surau, berapa ramai yang minat? Berapa ramai orang tua yang sangat mengantar anak begitu, sangat belajar beratus. Tidak salah, tidak salah. Kadang-kadang pernah menyalahkan apa yang tuan-tuan buat kepada anak kita. Tetapi cobalah wabtaghi fima ataka wad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari bekal akhirat, jangan lupa dunia. Quran saja. Persiapkan ilmu untuk menuju akhirat, jangan lupa ilmu dunia. Jangan dibalik. Cari ilmu dunia, akhirat cukup-cukup aja. Ini. Akhirnya apa? Ini yang Anda tidak heran. Anda tak heran kalau Islam sekarang makin terpuruk. Satu di antaranya faktor minat dan persepsi masyarakat Islam terhadap ilmu Islam. Akhirnya apa? Islam ada dianggap untuk akhirat. Islam hanya dipandang untuk orang tua.
agama. Hanya apa? Ini mana? Hanya orang belajar ilmu agama hanya sambilan. Orang belajar ilmu agama hanya sampingan, bukan satu kewajiban, bukan satu rawat. Ini sebagai mukadimahnya. Rawatinya mari kita betulkan. Apa keilmuan yang tuan-tuan sudah miliki sekarang? Ya mungkin bagi kita yang usia 40, 50 mungkin bukanlah kata lambat, tapi agak terlambat. Tetapi tidak lambat kalau anda katakan dengan tuan-tuan sertakan anak kita. Kita nak bagi pendidikan agama kepada mereka, mungkin kita belum mampu. Nak bagi pendidikan kepada agama kepada mereka, mungkin kita belum sanggup dengan keilmuan agama yang begitu minim yang kita miliki. Tetapi apa salahnya? Ajak sertakan, ini hari cuti. Bahkan anak sebut dengan tuan-tuan perempuan, maaf, berdosa tuan-tuan pagi ini tuan-tuan duduk di masjid. Ibu-ibu pun sama di masjid. Kalau anak-anak kita tuan-tuan balik masih tidur lagi. Lihat anak tuan, anak sebelum sampai, anak pulang dari rumah 20 menit sebelum anak sampai ke masjid. Di tengah jalan tadi kan azan, anak telepon, istri, tolong dah subuh bangun. Anak tak nak, anak berusahaan dengan tuan-tuan perempuan, istri di rumah masih tidur lagi, anak-anak tak sembahyang lagi. Oh, jangan main. Ya, gambarannya macam itu. Nah itu tak boleh sama anak kecil ini. Jadi mari sebelum kita berbicara tentang dunia ilmu dan konsep ilmu dalam Islam, terlebih anugerahkan persepsi ini yang Islam mau berkait dengan ilmu. Ada apa yang timbul? Tangga sejarah kita ramai orang-orang juhala, fa'aftau bihi dallu wa ramai-ramai orang yang tidak ada expert dalam agama memberi fatwa tentang agama yang apa? Dallu wa dallu, sesat dan menyesatkan. Ini satu pandangan sebuah orang. Saya tidak mengatakan Malaysia kekurangan orang yang memperdalam agama, tetapi inilah. Bahkan nanti satu masanya, nanti satu saatnya nanti nak cari orang yang betul-betul expert, nak menjadikan imam dalam sholat susah. Sekarang kita masih berbentuk imam lagi. Sampai macam itu. Nak cari yang betul-betul boleh memberikan satu nasihat dalam agama, boleh dikira dengan jari. Berbanding orang yang pakar dalam ilmu dunia berlambak. Contoh cek orang yang pakar dalam ilmu fiqh, orang yang pakar dalam ilmu tafsir dekat USD 9, tuan-tuan itu berapa? Berbanding orang yang pakar dalam ilmu komputer, orang yang pakar dalam ilmu administrasi, yang pakar dalam ilmu engineering, berlambak. Bab agama, tuan-tuan itu berapa orang yang agak layak dijadikan panduan dari sadar yang berkaitan dengan ilmu agama, tuan-tuan kita. Tapi dia tahu, Korea kita saja, USD 9 contoh, tuan-tuan. Karena masalah. Jadi mari, belum terlambat, meskipun sudah agak terlambat. Kalau sisa-sisa umur yang ada ini, mari menuntut ilmu agama dengan mencari dunia. Menuntut ilmu agama tak seberapanya berbanding ilmu dunia yang tuan-tuan kejar. Berbanding mencari dunia yang tuan-tuan kejar. Sikit. Sehari paling sanggup, paling tahan pun 1 jam lebih, tak lebih dari itu. Cari masa, cari peluang. Kenapa Quran berkata demikian? Hadis pun berkata demikian. Berimbanglah. Ikmal di dunia karena ta'ishu abad. Cari peruntukan dunia seolah kamu tidak akan pernah mati hidup selama-lamanya. Tapi wa'mal li akhiratika, carilah bekal untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Hari ini tadi malam ada berita kematian dulu dan di mana? Satu jemaah di Kelang 1 dengan saudara di kampung di Indonesia. Serentak
yang satu pukul 12, yang satu lagi pukul 1.30. Gambarannya macam itu. Jadi mari. Dan yang akan tuan-tuan pertanggungjawabkan. Karena sebetulnya tuan-tuan ilmu sama saja. Nanti kita akan berbicara tentang ilmu. Kita belajar bukan nak cari pandai. Apa-apa ilmu agama, apa-apa ilmu yang tuan-tuan pelajari, kita belajar bukan nak cari pandai. Tetapi kita belajar, tujuan kita nak cari faham, nak cari amal. Bukan cari pandai. Seperti yang memberi pandai Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kepahaman tentang agama. Kalau tuan-tuan diberi hidayah Allah, pagi ini tuan-tuan belajar. Sekali tuan-tuan dengar, sampai mati tuan-tuan tak akan lupa. Karena hidayah hanya milik Allah. Hidayah pandai Allah yang punya. Kewajiban kita hanya menuntut ilmu, bukan nak cari pandai dari ilmu yang kita tuntut. Kenapa? Karena kita nak melepaskan tanggung jawab. Tengok haji, hari haji pun macam tu juga. Jangan sombong. Tengok haji tu hari-hari itu masih hari itu punya siapa? Macam tu juga punya ilmu. InsyaAllah. Anda tidak merasa anak pada cuma anak berkongsi dengan tuan-tuan perempuan dari ilmu yang akan belajar berpuluh tahun yang lalu. Pagi ini anak kongsi sama-sama dengan tuan-tuan. Jadi apabila kita belajar, matlamat kita dulu. Sebab tujuan belajar yang 4. Tujuan belajar yang 4. Yang pertama, nanti di sini pun ada disebut. Nanti di sini ada disebut. Yang pertama, ikhlas. Kita belajar ikhlas, mencari ridho Allah. Kita belajar nak cari Allah, bukan nak cari ridho manusia. Yang kedua, li'ada'il wajibat, untuk menunaikan kewajiban, untuk melaksanakan kefarduan. Kita belajar thalabul ilmi fardhun, menuntut ilmu adalah fardu. Maknanya hukum belajar sama dengan hukum sholat. Tuan mereka kata Imam Hanafi, fardu dengan wajib dua benda yang berlainan walaupun ia sama. Fardu dan wajib benda yang sama tetapi berbeza. Kalau fardu otomatis wajib, kalau wajib belum tentu dia fardu. Dalam Islam ada 3 hukum fardu yang sifatnya rutin harian yang tuan-tuan wajib kena melaksanakan. 3 hukum fardu dalam Islam yang tuan-tuan wajib untuk menunaikan. Yang pertama, dalilnya pun sama bunyinya. Yang pertama, as-shalawatul khamsi fardhatun. Salat 5 waktu adalah fardu. Yang kedua, wa talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu adalah fardu. Dan yang ketiga, wa talabul halal fardhatun. Mencari yang halal, makan minum yang halal adalah fardu. 3 in 1 fardu yang tuan-tuan wajib melaksanakan, yang tuan-tuan wajib menunaikan di dalam kehidupan. Berdosa tuan-tuan, satu tuan-tuan buat 50, tetapi ilmu agama tuan-tuan tak pernah laksanakan. Tapi macam mana nak memperbetulkan persepsi masyarakat? Macam mana nak memperbetulkan persepsi umat Islam di akhir-akhir zaman ini agar menuntut ilmu ini adalah satu kewajiban? Macam mana kita melaksanakan sholat 5 waktu? 16 tahun berdakwah, tapi itulah. Padahal dah senang, dah sampai masjid, sholat subuh, balik juga, nak tilam juga, kawan kita. Tapi nak buat macam mana kan?
asasi. Ini hak individu yang bisa tersibuk apa? Tersibuk pula nanti jawabannya. Jadi sudah. Cuma ada bagi ingatan dan peringatan. Ini kewajiban. Di sini. Jadi tiga benda. Oleh karena itu yang pertama, ayat yang ketiga, ya, untuk melaksanakan kefarduan. Dan yang keempat, yang keempat, wa tadhhibul jahli wa yajurul fahmi wal amal. Tujuan terbelajar adalah untuk menghilangkan kejahilan dan memberikan kepahaman dan mengamalkan. Kita belajar apa? Saya tak jadi orang bodoh dalam pandangan Allah. Kamu berlambak di Subang Jaya, Malaysia itu tiap-tiap masa. Kenapa kamu tak ada satu hadir pun yang kamu boleh mendapatkan diri kamu, menjadikan diri kamu orang yang paham dan kamu tidak jadi orang yang jahil, agar kamu dapat mengamalkan ilmu yang kamu belajar. Tuh matlamatnya. Di sini. Baik. Itu tujuan untuk apa kita belajar. Matlamat kenapa Allah suruh kita belajar. Baik. Sekarang cara kita belajar. Bukan cara belajar, cara yang kedua. Grade ilmu di dalam kehidupan manusia dan ilmu dalam kehidupan belajarnya. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam bab ilmu, pandangan Al-Quran dan Sunnah terhadap manusia dia ada lima. Pandangan Islam terhadap ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah lima. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatah. Pandangan Islam terhadap ilmu yang digambarkan di dalam hadis tadi lima, tapi jangan yang nomor lima. Kun aliman, jadilah kamu wahai orang Islam orang yang alim. Jadilah kamu orang Islam orang yang berilmu. Tapi kata semuanya orang alim, kalau jadi orang alim siapa yang nak dengar ceramah nanti semua alim kan? Orang Al-Qaryah Masjid Al-Falah alim-alim kosong masjid itu kan? Kenapa semua alim kan? Ustaz cakap aku sudah faham lah. Kun aliman, jadilah kita orang yang ada ilmu. Tak kira ilmu apa lah yang tuan-tuan belajar ini. Ya. Bukan ilmu agama, cuma tadi priority kena ada. Anda katakan kalau semua orang itu agama sampai anak ngaji ekonomi nanti. Kalau semua orang itu agama sampai anak ngaji politik pula nanti. Kalau semua orang itu agama sampai anak belajar engineering nanti. Tidak, Anda katakan tak begitu punya persepsi. Tak kira ilmu apa yang tuan-tuan pelajari, tetapi agama kena priority. Karena berasal tuan-tuan, karena ada buku kalau tuan-tuan tengok 148 ilmuwan Islam yang mengharumkan nama dunia. Bukunya di Indonesia 148 ilmuwan Islam yang mengharumkan nama dunia. Kesimpulannya saja, semua ulama-ulama Islam masa itu di zaman Abbas dan Umayyah, dinasti Abbas dan Umayyah, mereka hebat dalam ilmu dunia. Sebenarnya kalau tuan-tuan kaji, mereka hebat dalam ilmu agama. Sebut contoh Ibnu Sina. Tuan-tuan kenal Ibnu Sina? Semua pakar-pakar ilmu kedokteran, bapaknya ilmu kedokteran adalah Ibnu Sina, Avicenna. Ibnu Sina yang kita kenal adalah bapaknya ilmu kedokteran, tetapi tidak ramai orang Islam yang tahu yang Ibnu Sina pakar dalam bidang ilmu akidah. Tuan-tuan kenal Ibnu Rushd,
falsafah. Bahkan ilmu falsafah modern orang-orang barat ada Ibn Rushd. Ibn Rushd pakar dalam ilmu falsafah, tetapi Ibn Rushd dikenal sebagai pakar dalam fiqh mazhab Hanafi. Al-Khawarij, Jabir bin Hayyan yang menemukan angka safar sebagai bapak ilmu matematik. Jabir bin Hayyan, algebra itu rumus orang Islam punya, lekat pada rumus itu, pada nama Jabir bin Hayyan algebra. Jabir bin Hayyan pakar dalam ilmu matematik, tetapi Jabir bin Hayyan pakar dalam ilmu tasawuf. Jadi itu tadi. Kalau ilmu agama yang dikejar, ilmu dunia akan belakang. Tapi kalau ilmu dunia yang dikejar, tak akan mungkin kita pandai agama dari belakang. Dah satu betul. Kenapa sejarah masuk silam kita tidak mampu mencontoh dari negara sekarang? Lillahi ta'ala Tuhan, Anda datang ke Indonesia bukan cari dunia. Lillahi ta'ala. Lepas degree, ada di Jogja. Sempat jadi peguam di Jogja, Anda berhenti. Tak larat dan hukum. Anda sambung master di Beirut. Tapi Anda tinggal di sini. Lepas itu, sampai ikatan apa beasiswa, ikatan cendekiawan Muslim di Indonesia, Pak Habibie. Anak salah seorang yang belajar oleh Pak Habibie untuk belajar. Habis master, anak kita sambung balik ke Belanda. Anak kita saya tanam. Saya tanam ikatan. Kalau dibayar begini, ya, Habibie dibayar, mana yang anak kena ikatan dinas 10 tahun. Balik ke Indonesia, kena kontrak dengan dia 10 tahun. Kata tak. Saya nak belajar sendiri, saya nak belajar sendiri. Anak datang ke Indonesia, anak sambung balik ke Indonesia. Habis 25, sampai sekarang tak ada ikatan. Anak datang ke sini, asalnya belajar. Allah bagi, alhamdulillah, dengan sebab anak baca agama, Allah bagi mudah dalam hidup. Ya. Itu masalah tadi. Sejarah sudah mencatat. Buku ada, melambang buku juga. Orang yang kejar dunia, orang yang kejar akhirat, insya Allah kalau ilmu agama yang kita dalam ilmu dunia tidak akan susah. Dan sekarang bukti. Sekarang kita sudah mulai nampak anak-anak yang belajar di Ma'at-Tahfiz, ya, dia punya pencapaian akademik jauh melampaui anak-anak yang 3 tahun belajar di sekolah biasa. Terus sekarang belajar mengakui budak-budak biar belajar Ma'at-Tahfiz semua, ya, Ma'at-Tahfiz hanya dengan kursus setahun, dengan kursus ini tuition setahun boleh kejar dengan pencapaian berbanding anak yang pure belajar dengan SPM 3 tahun berturut-turut. Nah, betul belajarnya. Mana ya, kalau ilmu agama yang dikedepankan, insya Allah yakin ilmu dunia akan boleh dikejar dari belakang. Ya, sekarang Ma'at-Tahfiz banyak. Orang tua yang baik sekarang bukan anak Ma'at-Tahfiz saja, bisa lebih selamat, lebih kita boleh harap. Mana kalau Al-Quran yang dikedepankan pencapaian dunia tidaklah, ya, keterbelakang, dia boleh kejar. Dan anak-anak jemaah belajar Ma'at-Tahfiz 2-3 tahun. Yang ada duit kakek tahun ya. Sekarang dah jadi hidup ke Azhar University, fakultas kedokteran. Cuma mungkin agak masa itu agak panjang masih. Jadi bukan on time. Cuman ya di situ kita boleh setuju. Oke, kalau dulu sekarang orang tua begini, anak-anak yang dulu di Ma'at-Tahfiz punya pencapaian akademik jauh lebih cepat. Dan itu satu bukti kepada kita kalau ilmu agama yang ditempatkan, insya Allah ilmu dunia akan senang. Tapi kalau turun matlamatnya, apa nak belajar ilmu agama ni, apa nanti masa depan ni, cerah masa depan. Selagi itulah masih ditakut lama Tuhan. Selagi itu, ya.
Mungkin tidaklah pada tuan-tuan, tapi tuan-tuan mohon ada anak-anak di rumah. Kalau mungkin boleh dibina, boleh dibentuk, boleh diacu dengan ikut acuan kita, apa salahnya? Kenapa? Karena ini yang ada, yang Islam ajar kepada kita. Macam mana cara konsep menuntut ilmu di dalam agama Islam. Kun alim, jadilah kamu orang yang alim. Kalau kita tak boleh jadi orang alim, makanya itu muta'alliman, jadilah kamu orang yang belajar ilmu. Kalau kamu tak alim dalam ilmu, jadilah kamu orang yang nak belajar ilmu. Kalau tak boleh mengajar, belajar. Nak belajar pun mungkin, aduh Ustaz, subuh-subuh saya nak menulis, nak menaik Ustaz, aduh payah Ustaz. Dan nampaknya pagi ini pun yang kategori kedua ni hanya berapa orang? Tak apa, tak apa. Kalau tuan-tuan tak boleh yang nomor dua, yang nomor tiga, mustami'an, jadilah orang yang mau mendengar majelisnya. Dan nampaknya yang duduk pagi ini kebanyakan nomor tiga. Betul ke? Tak apa, daripada tak ada langsung nomor tiga pun jadilah. Nomor tiga. Yang nomor dua berpakaran itu. Alhamdulillah. Jawab pula cabut dari pula. Ustaz Beli kita pula bukan nak bagi tahu je. Yang tuan-tuan ni nomor tiga. Mustami'an, jadilah kita orang yang mendengar majelis ilmu. Kalau tu letak untuk mendengar pun dia. Alhamdulillah. Daripada lepas putus balik, tak ada nombor yang sudah. Baik. Yang keempat, kalau misalkan tuan-tuan perempuan tak boleh jadi nomor tiga, yang keempat, muhibban, jadilah orang yang cinta dengan ilmu, yang cinta pada orang yang ada ilmu. Saya tak bahagia ini nak aku pagi ini ada hal penting. Kita cinta ilmu, tapi kita tak ada bahagia untuk bersama-sama dengan orang lain, duduk sama-sama dengan orang yang mendengar, duduk sama-sama dengan orang yang belajar. Tetapi rasa cinta ilmu adalah saya tak ada bukti hari ini. Mana bukti cinta? Tanya. Tadi waktu kamu misalnya Ustaz ni, apa Ustaz belajar ni? Memang saya bilang saya nak salin. Itu namanya cinta. Habis itu keempat, wala takun khamisan fatahlah. Jangan kamu jadi orang yang nomor lima, rosak kamu. Alim, kamu tak alim. Suruh mengaji, suruh belajar, tak nak belajar. Dengar pun tak nak dengar. Cinta pun tak cinta. Lagi benci orang yang belajar, lagi benci orang yang mengajar. Rosak kamu dalam dunia. Mana peringkat Islam bercerita tentang ilmu 5, cuma hanya 4 saja. Minimal kita, kalau tuan-tuan dan bahagia di majelis ilmu, tapi jadilah tuan-tuan orang yang cinta dengan ilmu, orang yang cinta dengan orang yang mengajarkan ilmu. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ma'amman ahabba ilaih. Manusia akan dikumpulkan Allah pada hari kiamat dengan siapa orang yang cintanya di dunia. Kalau tuan-tuan cinta dengan majelis ilmu, tuan-tuan cinta dengan ilmu, tuan-tuan cinta dengan orang yang ada ilmu, insyaallah akhirat nanti akan dapat syafaat ilmu. Ada. Kenapa? Nak begitu. Manusia akan dikumpulkan Allah dengan siapa yang dulu kecenderungannya, dengan siapa yang dulu condongnya tuan-tuan di dunia. Tuan-tuan selalu duduk dalam taman surga. Harapan cok taman surga dunia 1 jam 1 hari.
harap-harap akhirat, dapatlah raudhatun min riyadil jannah nanti di akhirat. Ada saksi. Atadruna ma raudhatun min riyadil jannah? Kamu tahu ketika ada taman daripada taman-taman surga Allah di dunia? Qala majlisul ilmi raudhatun min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah taman daripada taman-taman surga Allah di dunia. Tak dapat sebut pun alhamdulillah. Itu yang kita nak. Nak duduk taman surga akhirat belum confirm. Taman surga dunia 1 jam confirm. Itu pun 1 jam relax. Tak apa relax. Ada sambil merasa Ustaz Dermawan ni sambil mendodol, bolehlah landing sikit. Sebesar mendodol kita, ya boleh sambil nyanggo, sambil landing sikit. Alhamdulillah. Bukan susah pun, tak payah-payah pun. Duduk diam-diam, senyap-senyap, sambil Ustaz Dermawan kalau tak boleh dengar. Di sini. Baik. Di dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu begitu banyak. Satu di antaranya seperti dalam ayat ini, ya, di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakan Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Of course jawabannya tak sama. Kemudian yang kedua di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ya, surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ayat ini sudah kita dengar. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Tuan-tuan, ada tafsirnya dalam ayat yang Mujadalah 11 ini. Dalam dunia ini Allah mengangkat derajat martabat manusia. Dalam dunia ini hanya kepada 2 golongan. Sebenarnya satu lagi kalau disebut ayat yang lain jadi 3 lah. Tapi ayat yang ini 2. Ada sebutlah 3 lah karena disebut sekalian. Allah mengangkat martabat dan derajat manusia 3 golongan. Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang hidup beriman, orang yang hidupnya ada iman, orang yang hidupnya kuat iman. Ini Allah angkat manusia dalam dunia yang akan nanti dimartabatkan di akhirat. Yang pertama, Allah angkat manusia yang beriman. Tuan-tuan cek iman kita ini mantap. Yang kedua, dalam ayat ini pula nanti yang satu lagi. Yang kedua, walladzina utul ilma, yang Allah akan angkat manusia dalam dunia ini utul ilma, orang yang berilmu. Tak kira apa ilmu, sebenarnya disebut namanya ilmu bukan nak cari pandainya, sebab pandai bukan kewajiban orang belajar. Kewajiban orang belajar menuntutnya, memahaminya dan mengamalkannya. Maka yang ketiga yang akan Allah ambil derajat, yang Allah akan angkat derajat manusia, alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang banyak amal solehnya. 3. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nanti angkat oleh Allah, carilah yang mana satu agak-agak tuan-tuan boleh mengangkat diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas
Allah mengangkat manusia dalam dunia ini untuk dijadikan diangkat oleh orang nanti ke akhirat. Yang jelas Allah angkat manusia 3 cara mengangkat. Yang pertama, allazina amanu, orang-orang yang ada iman, orang-orang yang beriman. Yang kedua, walladzina utul ilma, orang-orang yang berilmu. Tadi kan ada sama. Ada selalu sebut dalam istilah yang akan ungkap sendiri. Ilmu agama bukan hanya milik orang agama, tetapi ilmu agama adalah milik orang yang beragama. Boleh paham? Agama Islam bukan milik para pendakwah, tetapi agama Islam adalah milik semua orang Islam. Dakwah Islam bukan milik penceramah, tetapi dakwah Islam adalah milik semua umat Islam. Saya ada kaum semana Ustaz, saya bukan bidang agama. Kalau seorang peleket, tuan-tuan, namanya belajar agama bukan milik orang yang ada agama. Tuh, menyampaikan agama adalah milik orang yang ada agama. Begitu. Kenapa? Ya. Dakwah Islam milik umat Islam, bukan milik para pendakwah dalam Islam. Sebut contoh, maaf, di Malaysia tuan-tuan kenal siapa yang tuan-tuan tak kenal? Dari Dr. Fadilah Kamsah kenal. Fadilah Kamsah menurut apa yang anda dengar kalau tak silap, bukan background juga. Ini yang sekarang yang paling famous, Profesor Muhayyad. Yang dengar lagi yang terkabur ini Profesor Muhayyad. Background dia ini hanya pakar dalam bidang pakar, tetapi beliau bercakap tentang agama mungkin lebih hebat daripada orang yang belajar agama. Betul kata? Ya. Dengan ilmu engineering yang tuan-tuan berbicara agama, dengan ilmu engineering yang tuan-tuan belajar, ilmu politik yang tuan-tuan belajar, tuan-tuan boleh berbicara tentang agama dengan ilmu politik yang tuan-tuan belajar. Ilmu ekonomi yang tuan-tuan belajar, tuan-tuan boleh mengatakan agama dengan ilmu ekonomi yang tuan-tuan, apapun pendalaman ilmu yang kita belajar, yang penting al-Islam ya'lu, yang penting Islam boleh tinggi dengan ilmu yang kita perdalam. Terserah. Anak dalam bidang syariah, tuan-tuan, anak dalam bidang dakwah. Kalau tuan-tuan tahu, anak punya background syariah, jurusan fiqh, usul fiqh, pendalaman perbandingan mazhab, itu yang ada pada masalah suka atas mana bidang perbandingan. Tuh, anak kata belajar dalam bidang perbandingan mazhab, anak bukan dalam bidang dakwah, bukan dalam bidang tafsir, bukan dalam bidang yang lain. Itu yang anak belajar. Tapi yang namanya orang belajar agama multifunction. Tuh, hadis pun kena telat, tafsir pun kena buat, fiqh pun kena jalan, semuanya. Padahal tidak. Ibaratnya apa? Orang belajar agama ini tidak terjun dan apapun semua kena jalan. Padahal tidak sebenarnya. Karena ilmu Allah begitu luas. Itulah. Ini gambarannya. Tuh, jadi mari. Ya. Itu tentang